Assalamualaikum, kembali lagi diajak anak. Channel keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Sallallahu wasallam wa baraka alaika. Karena manusia yang paling mulia yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinah itu adalah kota suci kedua bagi umat Islam setelah Mekah. Letaknya di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota ini punya nilai historis dan spiritual yang sangat tinggi karena menjadi tempat hijrah Nabi Muhammad SAW dan lokasi berdirinya Masjid Nabawi yang megah. Di dalam Masjid Nabawi juga terdapat makam Nabi Muhammad SAW yang menjadi tempat ziarah bagi jutaan umat muslim setiap tahun. Istimewanya lagi, di dalam masjid juga terdapat raudhah. Ini tempat mulia di mana insya Allah doa-doa yang kita panjatkan di sana akan dijabah. Di musim haji, setiap jemaah dari masing-masing negara resminya cuma dikasih kesempatan 1 kali buat menginjakan kaki ke raudhah. Jadi nanti giliran masuknya diberikan berdasarkan urutan kloter. Lalu masuknya juga dipisahkan antara jemaah laki-laki dan jemaah perempuan. 30 Juni 2024, saatnya jemaah laki-laki kloter 32 JKS diizinkan untuk masuk raudhah. Nah ini Papa Herwin termasuk di dalamnya sama yang kakung. Selesai sholat zuhur berjamaah, langsung baris membentuk antrean. Jadwal ini nggak boleh skip karena nggak ada jadwal susulan untuk masuk raudhah. Makanya harus disiapkan sebaik-baiknya. Apalagi nanti di dalam raudhah juga waktunya dibatasi karena banyaknya jemaah yang mau masuk. Jadi waktu itu kita diwajibkan pakai seragam haji Indonesia saat masuk raudhah. Ini supaya petugas di sana tuh mudah mengenalinya. Ini dari negara mana gitu kan, nanti dia tinggal cek kloternya. Lalu kartu nusuk sebagai identitas jemaah haji juga wajib dibawa. Ini salah satu syarat masuk yang akan diperiksa oleh petugas. Dan di dalam ternyata itu antriannya juga udah panjang. Mereka ngantrinya duduk di kafling-kafling yang dijadiin sebagai tempat transit, menunggu giliran rombongannya menuju raudhah. Dan akhirnya saatnya pun tiba. Alhamdulillah bisa juga menginjakan kaki di raudhah. Raudhah terletak di antara lokasi yang dulu menjadi rumah dengan mimbar Rasulullah. Itu tempat dulu beliau memberikan khutbah. Mimbar Nabi memiliki 12 anak tangga, sementara rumah Nabi adalah tempat beliau dimakamkan. Dulu nih, tiang-tiang penyangga atap raudhah disebut dengan al-asatin. Dulu di zaman Nabi, tiang-tiang ini terbuatnya dari pohon kurma. Waktu yang diberikan untuk berdoa di sini emang cuma sebentar, 5 menit aja, sekitar 5 menit lah. Jadi dipuas-puasin sholatnya, doanya, minimal sholat 2 rakaat, terus doa sebanyak-banyaknya gitu kan selama masih dikasih kesempatan. Habis itu perlahan-lahan digiring keluar untuk memberikan kesempatan bagi jemaah lain yang mau masuk juga. Ini karena emang yang mau masuk itu ribuan ya. Petugas di sini tuh sangat ketat mengatur antrean agar jemaah nggak menumpuk di dalam. Tempatnya sempit, yang mau masuk banyak. Makanya nggak banyak dokumentasi raudhah yang diambil karena fokusnya adalah ibadah. Berdoa sebanyak-banyaknya di tempat yang mustajab itu tujuan utama. Setelah digiring untuk keluar raudhah, ternyata udah deket waktu asar. Langsung aja rombongan masuk lagi lewat pintu sebelahnya, lewat pintu Abu Bakar. Nah, di sini nih ternyata sebenarnya sebelahan banget sama area raudhah. Kalau kita lewat itu ya masih kelihatan area raudhahnya, cuma dibatasi ada semacam tirai gitu, tali gitu. Bagian yang dilewati ini adalah bagian lama Masjid Nabawi. Terlihat dari arsitektur dan ornamennya yang memang beda banget sama bangunan baru yang lebih modern. Ini kelihatan kan? Pilar-pilarnya kelihatan klasik banget. Begitu pula dengan lampu-lampu serta langit-langit bagian dalam kubah. Ini kayaknya memang sengaja deh dipertahankan sebagai identitasnya raudhah. Di pelataran ini, kita sambil memandangi raudhah, jemaah bisa menunggu waktu sholat dengan berzikir,
berdoa, serta membaca Al-Quran. Buat sampai ke sini ya, bukan perjuangan mudah, karena lokasi ibadah yang berdekatan dengan Raudhah itu selalu jadi favorit, selalu jadi incaran para jemaah. Jadi mesti dulu-duluan biar bisa dapat tempat terbaik di dalam masjid. Dinding pada area Raudhah kita bisa lihat tampak penuh dihiasi oleh kaligrafi berwarna keemasan, sementara latar belakangnya dominan warna hijau. Dari sini malah bisa lebih cermat memandangi mihrab Nabi karena nggak keburu-buru kan, nggak disuruh cepat keluar. Di sini kan sambil nunggu waktunya sholat bisa dipandang-pandangi, inilah tempat dulu di mana Nabi menunaikan sholat. Dan meskipun ya setiap jemaah dari masing-masing negara saat musim haji hanya diizinkan 1 kali masuk Raudhah, tapi kalau pelataran ini bisa dilintasi pada waktu-waktu tertentu. Jadi tiap hari bisa dilintasi tapi harus tahu jadwal-jadwalnya. Selain dari pintu Abu Bakar tadi, bisa juga lewat pintu As-Salam. Itu pintu masjid nomor 1. Dan seperti biasa harus antre sampai di sini. Nah, di sini ini ya udah kita bisa liatin lagi Raudhah ya, berikut mimbar dan mihrabnya. Dan meskipun tidak menginjakan kaki ke dalam area Raudhah, makam Nabi Muhammad dapat dengan jelas terlihat dan kita bahkan bisa melintas gitu di dalamnya. Berdampingan dengan makam Nabi, terdapat pula makam Abu Bakar As-Siddiq serta makam Umar bin Khattab. Ini adalah para sahabat Nabi. Nabi Muhammad kan wafatnya tahun 632 Masehi. Nah, lokasi makam beliau ini kan sekaligus lokasi rumahnya. Dulunya ini kamar yang digunakan beliau bersama istrinya, istri beliau Aisyah. Kamar ini tersambung dengan Masjid Nabawi sejak zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Sahabat yang terakhir dimakamkan di sini, yang paling belakangan adalah Umar bin Khattab. Waktu itu Umar bahkan meminta izin khusus pada istri Nabi Aisyah untuk bisa dimakamkan di sebelah makam Nabi serta sahabatnya Abu Bakar yang sudah berpulang lebih dahulu. Kalau dilihat dari luar masjid, lokasi makam Nabi ini ditandai dari kubah hijau yang menaungi atapnya. Itulah satu-satunya kubah yang dicat berwarna hijau di atas Masjid Nabawi. Kalau kita masuk dari gerbang As-Salam, nanti keluarnya di gerbang Al-Baqi. Nah, Al-Baqi ini berhadapan langsung dengan pemakaman Baqi yang terletak bersisian dengan Masjid Nabawi. Di Madinah, jangan sampai ngelewatin subuh di masjid. Selain itu memang kita di masjid pahalanya besar ya, sholat di masjid, apalagi Masjid Nabawi. Tapi kita juga bisa ngeliat pemandangan yang paling romantis. Kita bisa ngeliat langit merah muda di atas Masjid Nabawi. Itu persis banget kayak pemandangan di kartu-kartu pos atau di kalender. Secantik itu pemandangannya. Nah, kalau abis subuh gini emang payung-payungnya belum mengembang. Sementara kita bisa lihat kesibukan petugas ngeberesin karpet-karpet yang habis dipakai selesai sholat subuh berjamaah. Jadi kalau kita mau sholat di pelataran ini adanya di luar pagar ya. Itu karpet-karpet ini digelar saat matahari mulai terbenam. Jadi bisa digunakan mulai dari sholat maghrib, sholat isya, dan terakhir sholat subuh. Kalau di luar pagar, ini deket banget sama hotel kita, bisa sholat di sini. Sementara untuk zuhur dan asar, lokasi ini nggak dianjurkan sebagai lokasi sholat jamaah karena ini panas banget cuacanya, serta bahaya paparan sinar matahari langsung. Nah, intinya kalau kita mau sholat di sini gitu kan, terutama bagi jemaah-jemaah lansia ya, atau yang beresiko tinggi, mereka sangat memanfaatkan saat pelataran ini digunakan sebagai area sholat jemaah, yaitu di 3 waktu tersebut, maghrib, isya, dan subuh.
Lalu buat ngangkut karpet-karpet yang tebelnya ini ya, ini enak sih, empuk banget tebelnya, jadi kita kayaknya betah gitu kalau habis sholat tuh masih pengen rebahan di karpetnya. Dipakailah troli kayak gini nih. Nah, kesibukan pagi juga terjadi di dalam masjid, terutama distribusi air zam-zam. Di Nabawi, air zam-zam tidak seberlimpah di Masjidil Haram. Ya, namanya juga didatengin dari sana ya, sumbernya memang di Masjidil Haram. Jadi, kalau kita mau dapat air zam-zam, harus agak awal tiba di masjid menjelang sholat berjamaah. Sering banget sih kalau habis sholat jamaah gitu kita kehabisan air zam-zam karena memang stoknya nggak sebanyak di Masjidil Haram. Masjid Nabawi ini adalah salah satu masjid tercantik di dunia. Keseluruhan ornamennya indah gitu dipandang mata. Unsur tradisional dan teknologi modern berpadu di sini. Yang istimewa ialah ini di Masjid Nabawi ada kubah yang bisa otomatis bergeser secara elektrik. Ini baru pertama kali sih kita ngelihatnya. Nggak tahu teknologi ini udah ada apa belum di masjid-masjid lain ya. Kalau kita sih terus terang baru sekali ngeliat yang kayak gini. Nah, ini penampakan pergeseran kubah kalau dilihat di rooftop. Kubah yang bergeser ini menjadi peneduh dari teriknya matahari dan bisa dibuka kalau pengen dapat cahaya dan sirkulasi udara yang lebih besar. Cuma nggak semua kubah di Nabawi juga bisa bergerak seperti ini. Total dari ratusan kubah yang ada, cuma 27 kubah yang bisa otomatis dibuka dan ditutup. Pergerakan kubah-kubah ini dikontrol pakai remote. Jadi terutama pada waktu-waktu sholat subuh, zuhur, dan isya, ini kubahnya akan ada waktunya dibuka tutup. Masjid Nabawi sendiri didirikan oleh Nabi Muhammad pada tahun 622 Masehi. Segera setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dulunya ini masjidnya sederhana, cuma pakai batu sama batang pohon kurma tadi tuh kayak sebagai pilar. Dan masjid itu dijadikan sebagai pusat kegiatan ibadah, pusat kegiatan sosial dan juga pemerintahan Islam. Di sekitar masjid, Nabi membangun ruang tinggal untuk dirinya dan keluarganya, termasuk ruangan Aisyah yang kini menjadi lokasi makam beliau. Seiring berjalannya waktu, Masjid Nabawi mengalami beberapa kali perluasan. Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan melakukan perluasan besar pertama untuk menampung jemaah yang semakin banyak. Lalu pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, masjid kembali diperluas dan ditambahkan dekorasi serta kubah pertama di atas makam Nabi. Perluasan terbesar terjadi pada abad ke-20 di bawah kerajaan Arab Saudi. Ini area masjid diperluas hingga mencapai lebih dari 100.000 meter persegi dengan tambahan kubah yang besar-besar, payung otomatis di halaman, serta fasilitas-fasilitas modern lainnya. Namun, meski telah berkembang pesat, Masjid Nabawi itu ada bagian-bagian asli yang tetap dipertahankan seperti yang kita lihat di Raudhah tadi. Kalau kita tengok di situs Visit Madinahsa, itu Saudi Arabia ya, situs madinahsaudiarabia.com. Pintu-pintu di Masjid Nabawi saat ini jumlahnya ada 86. Tapi jumlah pintu ini bakal terus bertambah seiring dengan perluasan Masjid Nabawi yang masih terus berjalan. Ya, gimana ya,
sholat di Masjid Nabawi kan kedudukannya 1000 kali lipat pahala dibanding sholat di tempat lain. Jadi pasti aja lah, tahun demi tahun seiring pertambahan jumlah manusia dan jumlah umat Islam, ya pasti banyak juga, semakin banyak orang yang mau sholat di tempat ini. Kubah berwarna hijau itu adalah kubah pertama Masjid Nabawi. Dibangunnya di area kamar Nabi di atasnya tuh di tahun 678 Hijriah. Ini kayaknya sejarah banget ya. Ini juga kita mengutip itu sih, visit Madinah saudiarabia.com ya. Di tahun 1253 Hijriah, kubah ini memang jadinya selalu dicat berwarna hijau buat penanda. Untuk melintas di depan Raudhah, untuk jemaah laki-laki memang kayak lebih leluasa gitu waktunya. Kalau kesini ini hitungannya bukan masuk Raudhah ya, yang cuma dapat jatah 1 kali per jamaah. Tapi biar gitu ya, bisa melintas aja, bisa melintas di pelataran Raudhah itu. Tidak mengurangi rasa haru gitu, apalagi saat melintasi makam Rasulullah. Bayangkan ya, kita bisa sedekat ini dengan jejak kehadiran beliau, nama yang selalu kita sebut dalam tiap sholat, tiap zikir, dan doa kita. Masya Allah ya, mengingatnya kembali pun serasa ingin meneteskan air mata. Sungguh kami menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung bisa hadir di sini. Hanya rasa syukur, berterima kasih pada Allah sebesar-besarnya yang bisa kita selipkan di antara doa-doa yang terpanjat selama di Masjid Nabawi dan utamanya di Raudhah. Hari Kamis, ba'da asar di Masjid Nabawi. Suasana masjid itu ramai. Kebanyakan jemaah menunggu hingga maghrib tiba. Ada yang mengisinya dengan berzikir, ada yang baca Quran, ataupun bertafakur. Panjangnya waktu yang dihabiskan di dalam masjid, sebagian jemaah ada yang sampai membawa bekal gitu. Ya serba-serbinya kalau beribadah di Masjid Nabawi. Terus kita juga bisa ngeliat sejumlah petugas masjid tampak membagikan kurma. Dan ternyata kalau hari Kamis tuh gak cuma ada kurma yang dibagikan, ada juga makanan lain. Sebelum bagian makanan tuh ada plastik panjang gitu kan, dibentangkan di depan chef untuk alas makan. Ini menggelar plastik panjang ini kayak bagian dari tradisi Arab Saudi sih. Kita kalau misalkan makan gitu di rumah makan, kalau kita makan ala Arab juga kan digelarin plastik nih buat alas makan biar nggak berantakan, biar nggak berceceran sih tepatnya. Jadi itu bisa mengotori tempat sholat kan. Petugas tuh membagikan roti dulu, dibagi satu-satu. Terus ada teh kan, ada teh khas Arab gitu. Nah, sebagai pendampingnya juga diberikan yogurt. Katanya nih, makan gratis gini adanya di setiap Senin dan Kamis. Cuma pas kebetulan aja baru masuk ke sininya di Kamis. Jadi pengalamannya baru pertama dapat makan gratis di hari Kamis.
Semakin mendekati waktu maghrib, masjid semakin penuh. Jemaah yang baru datang udah mesti untung-untungan dapat tempat di dalam masjid. Air zam-zam juga mulai di loading ulang. Udah banyak termos yang habis isinya. Jadi tipsnya memang buat yang mau sholat jemaah dan dapat tempat istimewa di dalam Masjid Nabawi, datangnya harus jauh lebih awal. Kalau enggak, harus siap-siap ikhlas, nggak kebagian tempat dan sholat di luar. واجبات الصلاة فلا بد أن تكون على أقل الأقوال تقول سبحان ربي العظيم Sementara ba'da maghrib di pintu 19 Masjid Nabawi, setiap hari ternyata ada pengajian Indonesia. Catat itu, pintu 19. Kajian ini berlangsung hingga menjelang Isya. Yang ngisi ustadznya Ustadz Ariful Bahri. Itu yang ngisi kajian setiap hari. Sesuai namanya, pengajian Indonesia, maka materi pun disampaikan dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillah ya, dapat ilmu banyak dan dimudahkan gitu kan. Pengajian ini cukup ramai mengingat jemaah haji Indonesia itu salah satu yang terbanyak di Arab Saudi. Bahkan kadang ada jemaah asal Malaysia yang ikut kajian ini juga mempertimbangkan bahasa Indonesia yang juga bahasa Indonesia kan mudah yang mereka pahami. Subhanahu wa ta'ala menjadikan nabi yang pertama sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pantas bagi seorang mukmin dibandingkan dengan dirinya. Artinya selesai Nabi tidak akan pernah memperlama. Nabi akan segera pulang ke kota Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam wa baraka alaika. Sallallahu wasallam wa baraka alaika. Sallallahu wasallam. Karena manusia yang paling mulia, yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah kakeknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga yang paling mulia adalah Kalimullah. Siapa Nabi yang namanya Kalimullah? Nabi Musa alaihi salam. Kemudian siapa setelahnya? Seperti juga Masjidil Haram, pelataran Masjid Nabawi ini kelihatannya luas gitu kan dan lapang. Jadi selain payung-payung raksasa yang berfungsi sebagai peneduh, nggak ada struktur bangunan lain gitu yang kelihatan menghalangi pemandangan kita ke arah masjid. Itu karena sarana-sarana pendukung berada di bawah tanah, kayak toilet, tempat wudhu, dan juga parkiran kendaraan. Itu semua sudah terintegrasi di bawah tanah dan punya sirkulasi udara khusus gitu, dan berpendingin udara juga. Ini nggak pengap. Untuk tiketing parkir di sini menggunakan mesin tiket otomatis.
Biasanya yang datang pakai kendaraan adalah penduduk lokal. Mereka tuh datang ke masjid bawa mobil gitu kan, sekaligus juga main-main ke area sekitarnya. Area sekitar Masjidil Haram ini kan kayak tempat apa ya? Kalau dibilang tempat rekreasi bisa juga jadi sih, karena ada banyak tempat makan, ada shopping mall gitu kan, ada banyak tempat belanja lah gitu kira-kira. Dan emang di akhir pekan nanti kita bakal kelihatan deh kalau ke Masjid Nabawi banyak warga lokal yang datang ke masjid, dan biasanya keluarga terus bawa bekal kayak orang piknik rame-rame gitu, gelar tikar gelar alas, terus mereka makan sama-sama. Itu ramainya biasanya setelah maghrib atau isya. Masjid Nabawi juga membuka rooftopnya untuk dijadikan syaf sholat bagi jemaah. Tapi kalau siang begini ya kosong ya pelataran bagian ini. Soalnya panasnya memang nggak mendukung buat ibadah. Kalau nggak kebagian tempat di dalam, bagaimanapun sholat di pelataran tuh yang di bawah payung emang jauh lebih nyaman sih. Apalagi payung-payung juga dilengkapi dengan kipas. Itu kipasnya gede-gede gitu kan. Begitulah suasana setiap waktu sholat di Madinah. Penuh sampai keluar-keluar ya, apalagi begitu azan tiba kita baru nyampe, wah udah pasti deh ngantri buat masuk. Bahkan seringnya pelataran ini juga nggak sanggup menampung jemaah, jadi banyak juga yang mengikuti sholat berjamaah dari emperan toko nih. Kan di belakang masjid tuh ada emperan, ada toko-toko banyak tuh, itu emperannya sering dibuat sholat berjamaah. Emang sih secara jumlah nggak sebanyak di Masjidil Haram ya, karena ada sejumlah negara yang jemaahnya benar-benar hanya melaksanakan haji di Mekah saja. Sebagian tidak memasukkan program ziarah ke Madinah, jadi bagian dari rencana perjalanan mereka. Namun tetap aja ya, yang biarpun nggak semua yang dari Mekah ke Madinah ini, jemaah Masjid Nabawi tetap membludak gitu kalau dibanding sama daya tampungnya. Karena itulah perluasan masjid itu masih terus berlangsung sampai sekarang. Sekian cerita dari Masjid Nabawi di Madinah kali ini. Tetap ikuti Ajak Anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.